Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, untuk dimulai ke pembelajaran, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kali ini kita mendapat kelancaran dan ridha Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ngabsen. Kemudian simak materi paparan yang akan Ibu sampaikan sekarang. Nah, di sini materinya masih tetap mengenai bela negara dalam lingkup NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan disimak baik-baik. Dalam konsep bela negara di sini tujuan pembelajarannya adalah, setelah melihat video ini, mungkin di sini kalian harus bisa menjelaskan apa itu bela negara. Kemudian bela negara dalam mempertahankan NKRI, mewujudkan bela negara sebagai bentuk cinta tanah air. Jadi intinya bela negara di sini sudah sepatutnya, sudah sewajarnya dan wajib kita pelihara dan laksanakan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk mencintai tanah air kita. Otomatis di sini kita harus memiliki jiwa rasa nasionalisme yang tinggi, tidak melupakan orang-orang zaman dulu, sejarah di mana Indonesia lahir itu tidak lahir begitu saja, tidak merdeka begitu saja, melainkan di sini berkat perjuangan mereka untuk mempertahankan negara Indonesia. Mungkin kalau zaman dulu dengan cara perang, dengan cara capek-capean, tapi sekarang kita tidak perlu capek-capek, tidak perlu perang, tembak-tembakan. Cukup dengan belajar dengan baik, menjadi anak yang soleh, itu juga sudah dikatakan bahwa kita ikut serta dalam membela negara kita. Nah, di sini ada makna dari bela negara. Apa maknanya? Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang diatur menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kita terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini ada ketentuan perundang-undangan bela negara. UUD 1945 ada pasal 27 ayat 3, pasal 30, kemudian TAP MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring tahun 2000. Kemudian Undang-Undang nomor 39, nomor 2, nomor 3 dan nomor 34. Nah, di sini ada konsep bela negara dalam mempertahankan NKRI. Di sini ada bentuk ancaman terhadap NKRI. Jadi ancaman di sini seperti halnya kita lihat, rasakan, tidak dalam bentuk ancaman secara kekerasan, tapi melainkan ancaman secara halus. Itu yang lebih membahayakan. Contohnya apa? Ancaman secara halus di sini yaitu ancaman-ancaman yang bisa merubah ideologi kita, pola pikir kita menjadi apatis, bermalas-malasan, tidak mau bekerja keras. Nah, itu secara halus. Dalam artian di sini kita harus menyadarinya juga. Kemudian ancaman terhadap keutuhan NKRI dapat berasal dari dalam dan juga dari luar. Kemudian ancaman dari dalam di sini ada contohnya, misalkan ekonomi, ya, dalam bidang ekonomi, menurunnya minat masyarakat terhadap produk domestik, meningkatnya pengangguran, penyerapan tenaga kerja berkurang, serta koperasi yang sulit
berkembang. Ini diakibatkan oleh apa? Oleh diri kita sendiri, oleh bangsa kita sendiri, menurunnya ilmu pengetahuan, tidak mengedepankan pendidikan, jadi lebih menganggap buat apa sekolah, buat apa pendidikan. Menteri sudah banyak, presiden sudah ada. Emang kita sekolah mau jadi pejabat? Tidak. Tapi di sini sekolah tujuannya kita mencari ilmu untuk bekal nanti kehidupan kita ke depannya, supaya kita tidak mudah dibodohi oleh mereka-mereka yang pintar, mereka-mereka yang sukses. Jadi tidak sedikit kita sebagai bangsa Indonesia hanya jadi kuli kasarnya saja. Sementara untuk mereka yang duduk di atas itu mereka-mereka yang dari luar. Kenapa? Karena mereka itu pintar. Tidak seperti kita yang hanya mengandalkan tenaga saja. Kemudian ancaman dari dalam itu pertahanan dan keamanan. Contohnya aksi pengeboman yang pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti Bali, Jawa Timur, di Jakarta yang dilakukan oleh kelompok teroris katanya. Kemudian ancaman dari dalam negeri dalam bidang sosial budaya, yaitu penyalahgunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas, aksi tawuran antar pelajar, sikap perilaku berorientasi kebarat-baratan, atau biasa juga yang disebut dengan westernisasi. Nah, ini intinya datang dari dalam diri kita juga, dari hati kita juga. Kita tidak akan bergaul bebas, tidak akan ikut aksi tawuran kalau kita memiliki jiwa yang kuat, keimanan yang kuat. Nah itu, jadi sebetulnya ini diawali dari hati kita juga. Kemudian dalam bidang politik, contohnya tindakan makar bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah secara konstitusional, pasti otomatis ini dengan alibi-alibi tertentu gitu. Kemudian dalam bidang ideologi, pada masa lalu ada sekelompok golongan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain seperti PKI dan DITII. Itu sudah jelas tidak bisa karena Pancasila di sini paten. Artinya mutlak, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena sudah menjadi dasar negara kita. Kemudian di sini ada ancaman dari luar. Contohnya dalam bidang ekonomi ya, ancaman dari luar di sini misalnya mudahnya produk luar negeri untuk masuk ke Indonesia sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja produk dalam negeri. Jadi di sini kenapa bisa terjadi? Karena kita sering mengedepankan bahwa produk luar itu lebih bagus, lebih murah juga mungkin harganya, dan juga lebih efektif dan efisien. Tapi tidak seperti itu juga. Kita harus lihat produk kita yang begitu banyak manfaatnya yang belum kita ketahui, seperti itu. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, contoh sengketa pulau Padan dan Likitan yang berakibat jatuhnya pulau tersebut ke tangan Malaysia. Nah ini juga salah satu faktor yang tidak bisa kita pungkiri, itu diakibatkan oleh kekurang pengertiannya diri kita terhadap sesuatu hal yang mungkin kalau dijabarkan begitu besar manfaatnya bagi negara kita. Kemudian dalam bidang sosial budaya, nah di sini kita bicara mengenai mindset, pola pikir, gaya hidup yang kebarat-baratan, membanggakan budaya luar dibanding dengan budaya sendiri. Jadi boleh dikatakan mungkin supaya gaul, tidak kampungan. Padahal di sini kita sadar betul, kita sering melihat budaya-budaya kita yang dikatakan kampungan itu menjadi ciri khas kita, sebetulnya itu aset buat negara kita kalau kita bisa mengembangkannya, bisa mempertahankannya. Kemudian dalam bidang politik, adanya intimidasi, provokasi, dan blokade politik sebagai upaya menekan negara lain. Kemudian dalam bidang ideologi, masuknya paham radikal dan paham liberal dari
negara lain. Nah, itu salah satu contoh berupa ancaman dari luar. Kemudian yang selanjutnya bentuk-bentuk bela negara. Di sini dibagi dua, perjuangan fisik, kemudian yang kedua ada jalur diplomasi. Kalau perjuangan fisik di sini pertempuran 5 hari di Semarang, itu contohnya ya. Pertempuran 10 November di Surabaya, kemudian pertempuran Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, kemudian pertempuran Puputan Margana, perlawanan terhadap agresi militer Belanda, kemudian perang gerilya. Itu perjuangan secara fisik. Kemudian jalur diplomasi ada perjanjian Linggarjati, perundingan Renville, perjanjian Rum-Royan, konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. Dan di sini kalian harus tahu sejarah-sejarah zaman dahulu, bagaimana orang-orang terdahulu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa menyimak secara baik-baik. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Silahkan kalian jawab pertanyaan di sini. Yang pertama, uraikan makna dari bela negara. Yang kedua, seberapa pentingkah bela negara? Kemudian yang ketiga, usaha apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan bela negara? Yang keempat, uraikan contoh ancaman yang datang dari dalam dan luar. Nah, silakan kalian jawabannya tulis jawabannya saja di buku catatan, kemudian foto, kirim, japri via WA ke Ibu. Batas pengumpulan cukup 2 hari saja. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.